Nah, halaman 9 sampai halaman 11 itu ada 20 pertanyaan tentang Yesus di dalam Perjanjian Lama. Ya. Itu yang sebagian saya ambil. Saudara bisa pelajari dan itu sangat menakjubkan sekali. Ya, nanti beberapa saya jelaskan karena kita nggak pernah berpikir, nggak pernah berimajinasi bahwa ada kuasa yang demikian luar biasa, dan kita juga tidak pernah ngerti kalau Yesus itu hadirnya di mana sih dan kapan dalam Perjanjian Lama. Biasanya dalam sekolah teologi itu disebut sebagai kelas Kristologi tentang Kristus, dan hanya diajarkan tipologinya saja. Jadi kalau Isa itu tipologinya Yesus, gitu kan, itu dikorbankan. Tetapi dalam itu apa? Terus yang kita tahu tentang Yesus sebagai Mesias yang sudah memberikan jaminannya pada Perjanjian Lama itu nggak terbongkar atau nggak terungkapkan. Nah, kita sekarang belajar bagaimana mengungkapin itu sambil kita selesaikan bahan yang ada beberapa bahan ini ya. Nah, saya tidak membahas yang pertanyaan itu karena saudara itu PR panjang sekali dan saudara bisa baca, pelajari pelan-pelan, nanti sebagian saya jelaskan. Kita buka halaman 12. Halaman 12. Di situ di atas dikatakan Yesus itu menjadi satu-satunya berita. Jadi bukan hanya berita tambahan, berita yang kedua, tapi dia adalah selalu harus di halaman pertama. Kalau di koran itu, katanya Michael Horton itu, Profesor Horton mengatakan bahwa Yesus itu tidak boleh ditaruh di halaman 2 atau sampai halaman selanjutnya. Dia harus selalu di depan. Dan dialah headlines, dan tidak boleh ada yang lain. Jadi yang lain itu menunjang dan menjelaskan tentang bagaimanakah karya Yesus, termasuk rasul-rasul. Dan itu benar sekali, dia katakan berita yang utama adalah baik di dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun dalam pengabaran Injil, berita utamanya seringkali tidak disampaikan. Jadi kalau saya mengabarkan Injil, saya suka menolong orang, tapi saya sama sekali nggak pernah berbicara tentang Yesus pada dia. Itu pun kita tidak mengerti hati Tuhan. Ya. Jadi kita boleh tahu bahwa seseorang itu membutuhkan kehidupan, betul. Kita sebagai sama manusia membantu mereka. Tetapi apa yang kita beritakan, kenapa saya bisa menolong kamu? Saudara, motivasinya adalah karena saya adalah anak-anak yang perlu kemurahan dari Tuhan. Jadi saya adalah menyatakan kasih Tuhan kepada kamu. Bukan dari diri saya, tapi ini dari Tuhan. Jadi tidak ada kemuliaan dalam diri kita, tidak ada kebanggaan, tidak ada sesuatu yang kita tonjolkan. Tapi kita betul-betul ini adalah karena kasih Tuhan. Jadi kalau saudara masih malu-malu mengatakan Yesus, saudara bisa mengatakan ini kasih dari Tuhan. Jadi kalau ada bahayanya gitu ya. Nah, setelah dia tahu, baru kita nanti jelaskan. Itu strategi misi atau kontekstualisasi misi. Tetapi saudara, jika saudara tidak berbicara sama sekali, termasuk dalam buku, di dalam pekerjaan kita, di dalam segala sesuatu, apalagi itu berkaitan dengan gereja, saudara, tidak ada nama Yesusnya di sana dan sama sekali tidak membahas. Berarti itu bukan pengajaran tentang Yesus. Dan kita harus benar-benar mengerti kenapa pusatnya itu harus di dalam pemberitaan Tuhan Yesus. Karena tanpa Yesus diberitakan, tidak ada benih surgawi yang ditanam. Dan tidak ada yang bisa benih itu, firman itu akan tumbuh kalau Yesus tidak ditanamkan dalam hati anak-anak kita sekolah minggu dan sampai di kebaktian umum atau kesaksian kita di dunia di luar dari dunia gereja. Nah, setelah itu harus ada ucapan-ucapan kita yang betul-betul orang tahu bahwa kita hidup seperti ini karena Kristus hidup dalam diri kita. Dan mereka tahu jelas bahwa Yesus ada dalam diri ini. Ya, banyak sekali penginjilan yang malu-malu atau penginjilan yang menutup diri dan mereka mengatakan nggak penting nama Yesus. Yang penting itu saya berbuat baik kepada orang-orang agama lain. Saudara, kalau kita lakukan itu sama dengan agama lain juga, nggak ada bedanya. Bedanya apa? Ya, jadi intinya adalah benih firman itu akan tumbuh jika kita menyatakan satu nama di atas segala nama. Tanpa nama Yesus tidak ada benih yang tumbuh.
Dan itu adalah firman Tuhan. Tanpa biji itu mati. Coba kita lihat Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 24. Nah, saudara, yang saya jelaskan itu biasanya referensi Alkitab atau ayat-ayatnya itu hampir semuanya itu referensi Alkitab semua. Cuman kadang-kadang kita nggak mungkin setiap ngomong ayatnya di mana, setiap ngomong ayat di mana gitu ya. Nah, ini pasal 24, Yohanes 12 pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, terus ayat 25. Saudara perhatikan baik-baik. Ini ayat yang seringkali kita lupa, dan kita jadi orang Kristen seringkali tidak pernah mau menerima ayat ini. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan apa? Kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara masih sayang-sayang dengan nyawamu? Ya? Apa gunanya mendapatkan seluruh dunia, nyawamu binasa? Yesus pernah mengatakan demikian. Sebaliknya iblis menawari kebalikan. Buat apa kamu susah-susah? Dapatlah dunia ini penuh sukacita. Nah, itu iblis tawari. Hidup di dunia ini harus senang, jangan susah, jangan ada penderitaan. Harus penuh dengan kuasa mujizat Tuhan. Jadi kalau penderitaan itu orang Kristen paling bawah itu level penuh penderitaan. Yang paling atas itu orang Kristen itu nggak ada penyakit, hidup senang, kaya raya. Nah, itu orang Kristen. Ya. Nah, saya tanya saudara, barang siapa mencintai nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak mencintai nyawanya, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dimanapun siapa berada. Saudara pernah membayangkan ini enggak? Dimanapun aku berada, maka di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saya tanya saudara, kapan saudara melihat Yesus berada di mana? Di mana Yesus berada? Di mana saya harus melayani? Saya ingin tanya, apakah di rapat majelis Yesus ada di sana enggak? Saya tanya. Pada waktu kita rapat majelis itu, Yesus di sana enggak? Kalau rapat majelis itu tidak pernah ngomong Tuhan Yesus, tidak pernah ngomong firman Tuhan, Yesus ada di sana enggak? Enggak ada. Enggak pernah ada. Maka kenapa di Gloria itu sebelum rapat harus firman Tuhan dulu? Ada majelis yang katakan, enggak perlu firman Tuhan, kita rapat. Yang penting kita pikir. Itu majelis itu sesat semua. Bagaimana mungkin kita rapat enggak ada yang memimpin firman Tuhannya? Dan saya banyak orang-orang rapat enggak pernah, bahkan berdoa pun asal-asalan gitu ya. Di mana aku berada, di situ pun kamu harus berada. Kalau kita kebalik, Tuhan, di mana saya ada, kamu harus ada. Nah, ini kurang ajar. Jadi teologi kita ini teologi dibalik-balik semua. Pengertian kita tentang Tuhan, tentang pelayanan dibalik semua. Setiap kalimat yang ada, kalau saudara tahu Kristocentrism itu, saudara akan dibalik pada pusatnya, balik lagi. Loh, dulu saya kok keluar dari pusat ini ya? Sekarang dibalikin, ini loh pusatnya. Bukan seperti itu. Waktu baca firman Tuhan, saudara akan tahu di mana aku berada. Kamu yang ikut aku, bukan aku ikut kamu. Kalau kita berdoa, kita ikut Tuhan atau Tuhan ikut kita? Saya tanya. Ayo, saya tanya. Orang sakit, ada kebutuhan gitu ya. Kita selalu tanya apa? Tuhan. Nah, kan kita tanya Tuhan kan, sembuhkan Tuhan, kan gitu kan? Kita kalau berdoa kan selalu merintai Tuhan, bukan Tuhan merintai kita. Doa yang baik itu bagaimana? Tunggu perintah Tuhan, kan gitu. Jadilah kehendakmu. Nah, itu doa yang baik. Kalau doa kita kan enggak, Tuhan, saya mau kehendak saya seperti ini.
Saya mau dia begini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Nah itu kita keluar dari pusat kehendak Tuhan. Apakah ada Tuhan di sekeliling kita atau di mana dia berada kita berada? Tidak. Ya. Nah ini saudara, kita kembali melihat jika benih itu tidak mati, maka tidak ada firman yang akan hidup. Masih ingat 4 macam tanah? Yang pertama apa? Yang pertama di pinggir jalan, tanahnya kurang kan? Yang kedua dimakan oleh apa itu yang dicocok oleh iblis itu ya. Yang kedua di semak-semak, terus kemudian batu-batu, dan yang terakhir baru tanah. Nah, saudara, ini satu pertanyaan. Kalau kita menanam benih yang baik, betul ya? Tergantung pada tanahnya atau tergantung pada benihnya? Ayo kita tanya. Jadi kalau tanahnya nggak baik, benihnya nggak bisa tumbuh. Betul ya? Benih ditabur, tumbuh benihnya, kehimpit, mati dia. Jadi saya tanya sekarang, kapankah hati kita itu, tanah kita itu jadi baik? Ayo, kapan? Jawabannya di Alkitab juga. Pada saat apa? Benih itu bisa mati di dalam tanah. Pada saat benih itu mati di dalam tanah. Jadi saya tanya saudara, jadi Yesus mati bagi kita, terus kita harus bagaimana? Ya kamu harus mati bagi dia juga, baru dia tumbuh benihnya. Jadi kalau benih ini, hidup ini ditaruh, tapi kamu mati, benihnya hidup, tanahmu mati, ya mati. Bisa. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa benih saya ini, benih itu dari Tuhan itu pasti bagus, terus tanah saya pasti bagus? Bagaimana? Harus mati kita. Karena benih itu sudah mati. Kapan benih itu mati? Benih itu kalau mati, sudah tahu biji kalau mati gitu ya, dia membelah diri, dia pecahkan, kulit luarnya itu dia buang, ganti tubuh yang baru, kan gitu kan? Sudah tahu ilmu pertanian nggak? Dia harus keluar ciptaan yang baru. Jadi kalau Tuhan memberikan kita benih, kemudian tanah itu nggak baik, saudara, benih tetap tumbuh, tapi dia dimakan oleh burung atau diambil iblis, kena semak-semak, kena batu-batu, mati dia tetap. Walaupun firman Tuhan diberitakan, Yesus Kristus diberitakan, tapi tidak ada kuasa dalam hati kita yang melembutkan, yang menarik hati kita, yaitu Bapa dan Roh Kudus. Jadi firman itu nggak bisa tertanam di situ, ya, kesusahan di kita semua. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saudara, jadi seluruh daripada hidup kita, gereja ataupun yang disebut sebagai pengikut Yesus harus ikut siapa? Yesus toh, siapa lagi? Pengikut Yesus ikut pendetamu, bukan pengikut Yesus kamu. Kalau kamu ikut Yesus, nah kamu bisa tahu, kamu bisa memberitahu dan memberi, istilahnya kalau kita katakan nasihat yang benar, dengan jujur, terbuka dan objektif, dengan benar. Tapi kalau kamu nggak tahu firman Tuhan, kamu sungkan dengan pendetamu, sungkan dengan orang yang besar, saudara nggak mungkin saudara bisa ngomong di situ. Demokratis itu ada baiknya. Setiap orang berhak berbicara. Tapi kadang di gereja itu enggak, dibabat semua. Kenapa? Di sini pendetanya saya, bukan kamu. Kan gitu kan? Di sini pemimpin saya, bukan kamu. Diam. Saya mimpin, saya bicara, kamu dengar. Nah, saudara, itu kepemimpinan dunia. Jadi kalau kita lihat, visi yang ada, yang ditanam Tuhan dalam hati kita adalah kita hanya merajakan kebenaran, kita hanya tunduk pada kebenaran, dan kita tidak pernah tunduk pada siapapun kecuali pada Tuhan, pada kebenaran. Setiap orang yang tunduk pada kebenaran, waktu saya berada dalam pelayanan, saya tunduk. Kenapa? Karena kamu tunduk pada kebenaran, bukan karena kamu benar, bukan, tapi karena kamu memegang kebenaran, maka saya ikut kamu. Nah di situ, jadi saya ikut
Ikut pendeta saya bukan karena pendetanya, bukan karena pribadinya, karena dia ikut Tuhan. Nah, siapa yang berkata demikian? Paulus. Teladanilah aku, karena aku meneladani Yesus. Jadi kamu ikut saya, aku bukan karena Yesus yang aku ikuti. Nah, setiap orang jemaat harus diberitahu ini. Kenapa? Karena kamu melihat aku bukan karena akunya yang hebat, bukan, karena Yesus yang aku ikutilah yang kamu ikuti. Jadi kalau saya mempunyai kemurahan dari Tuhan, terus saya berikan kepada kamu, kemurahan itu bukan dari saya, itu dari Tuhan. Dia anugerahkan Tuhan pada saya, dan saya berikan pada kamu. Kasih itu udah kasih dari Tuhan, bukan dari saya. Kalau kasih dari saya hitung-hitungan. Kalau pelayanan dari saya pasti hitung-hitungan. Saya senang, saya layani. Saya nggak senang, saya nggak layani. Nah, itu pelayanan dari jiwa saya, dari daging saya. Tapi kalau dari Tuhan, apapun masanya, apapun waktunya, apapun musimnya, apapun kondisinya, kamu tetap harus setia melayani. Nah, itu kita dapatkan hati Tuhan. Ya, oke. Nah, surah Arketelos ini minggu lalu sudah saya jelaskan ya. Masih kurang ngerti atau sudah ngerti? Alfa Omega, Protos Eskatos, Arketelos. Perlu diulang nggak? Sebentar. Hah? Mau diulang atau nggak perlu? Kalau diulang saya kasih 3 menit. 3 menit ya. Ringkasannya saja. Ya. Saudara, yang pertama, Alfa Omega. Alfa Omega adalah seluruh pengetahuan bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia itu mengerti segala sesuatu dari A sampai Z. Jadi kalau saya baca buku, perhatikan ya. Saya baca buku, ini lagi saya pesen nih di Jogja kemarin, tutup karena liburan. Saya kaget juga gitu ya. Saya pesan 20 buku. Saudara, saya sebelum baca ini semua, saya harus bisa apa? A sampai Z, betul nggak ya? Huruf-huruf harus saya tahu, A gabungin apa, nah saya harus tahu. Begitu saya tahu ini semua, saya bisa membaca pengetahuan sejauh seluas apapun yang ditulis dalam tulisan. Nah, itu artinya Alfa dan Omega. Jadi sebelum saya tahu Yesus, saya tidak akan tahu apapun. Tapi setelah saya tahu Tuhan Yesus, saya tahu pengetahuan kekayaan yang luar biasa. Nah, itu artinya Alfa dan Omega. Nah, yang kedua, nah saudara, Protos Eskatos. Setiap peristiwa kejadian, saya lahir ada tanggalnya, ada waktunya, ada jamnya, bahkan sekarang detiknya pun bisa dikasih. Sekarang kalau bayi lahir kan jam sekian, jam menit sekian, detik sekian. Wah, luar biasa ya. Detiknya pun bisa dihitung. Keluar. Gimana ngitungnya gitu ya? Karena kalau kaki keluar terus kepala keluar atau kepala keluar kakinya berapa detik itu? Kan nggak bisa itu kan? Ada prosesnya. Tapi nggak apa-apa lah. Kasih. Terus kemudian kita meninggal. Peristiwa kita meninggal ada akhirnya. Saudara, seluruh kejadian apapun yang tadi kan pengetahuan dalam pikiran kita, sekarang kejadiannya mengisi waktu, space and time. Baik yang susah ataupun yang seneng, duka, apapun yang membuat kita tetesan air mata atau kita tertawa terbahak-bahak, sukacita atau kita sedihnya luar biasa. Ingat baik-baik, semua itu dirancang oleh Protos Eskatos Yesus sendiri. Dan tidak ada kejadian yang bukan untuk kebaikan apapun. Itu namanya Protos Eskatos. Dari awal sampai akhir kejadian. Maka Tuhan Yesus mengatakan, akulah Protos dan Eskatos. Akhir zaman itu, aku yang akan menutup. Awal zaman, aku yang membuka. Seluruh peristiwa kejadian, pencipta semua, aku yang memulai semua. Firman yang menciptakan. Nah, soal itu dalam Kolose jelaskan. Ya, yang ketiga, sudah ngerti nih ya? Yang ketiga, apa yang ketiga? Arke dan teos. Tadi kan pengetahuan, tadi kan kejadian-kejadian. Nah, ini semua kemana arahnya? Siapa yang menyebabkan, yang menghendaki manusia harus diciptakan? Pasti Tuhan yang punya asal usul. Namanya arke. Arke itu akarnya, asalnya, asal mulanya. Dan tujuannya kemana semua ini? Untuk kemuliaan Yesus Kristus. Memuji-muji Dia. Hanya bagi Dia, untuk Dia, selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Jadi saudara, arkenya dari sini sampai teosnya itu, seluruhnya itu untuk siapa? Memuliakan siapa? Yesus.
Dan dari Yesus itulah kita kenal, kita baru bisa memuliakan Bapa dan Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal hanya bisa dikenal di dalam kepenuhan kemuliaan Kristus. Di luar itu, saudara nggak akan bisa kenal Bapa dan Roh Kudus. Ya, ini artinya arke, telos, protos, eskatos, alfa, omega, dan penggenapan dari seluruh kepenuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Kepingin tahu ayatnya? Kita buka di dalam Kolose ya. Kolose pasal yang sebentar. Dari Yohanes dulu aja. Yohanes 1 ayat 16. Ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. From grace to grace, from faith to faith, from glory to glory. Saudara perhatikan. Jadi from glory to glory. Jadi dari iman menuju iman, dari kasih karunia menuju kasih karunia, dari anugerah menuju anugerah, dari saudara hati yang rendah hati seperti Yesus menuju pada hatinya dia lagi. Dari kemuliaan menuju pada kemuliaan. Jadi saya tanya sekarang, mulai dari pengetahuan kita, semua itu yang menciptakan, yang mengadakan Yesus, dari seluruh kejadian-kejadian peristiwa, semua untuk kebaikan kita, supaya kita mengenal menjadi segambar serupa dengan Allah, di dalam gambar serupa dengan Kristus. Dan kemudian setiap peristiwa yang kita lihat, pengetahuan semua, ujungnya menuju kemana? Untuk kemuliaan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus. Nah, saudara, dari sini kita tahu mengapa begitu pentingnya kita memakai istilah yang terbatas, Christeliocentrism. Saudara, ini bukan tidak ada artinya, itu dari ayat Wahyu 22 ayat 13. Yesus bukan hanya yang menciptakan pengetahuan, dia menguasai pengetahuan, dia yang menggunakan seluruh pengetahuan. Seluruh peristiwa kejadian apapun dalam hidupmu itu di tangan dia, di dalam kontrol pemeliharaan dia. Dialah yang menjaga, dialah yang menciptakan semuanya. Dan seluruh maksud daripada ciptaan semua, mulai dari pengetahuan kejadian semua, kemana ini semua, yaitu mengagungkan dia. Tidak boleh ada yang lain yang dipuji disembah kecuali Yesus. Nah, baru kita seluruh hidup kita itu, baru senternya itu ketemu. Nah, waktu orang-orang mengerti center ini yang nanti kelas yang selanjutnya, saudara. Hidup berkelimpahan di dalam Kristus, atau jubileum in Christ. Karena jubileum itu, sabat itu adalah Yesus. Sabatnya sabat adalah Yesus di antara segala sabat. Jadi Yesuslah sabat itu. Saudara, kalau mengerti sabat itu adalah Yesus sendiri. Jadi waktu saya ketemu hari sabat, saya harus kepenuhan dalam sabat, kepenuhan Kristus saya. Pengetahuan Kristus memenuhi saya, memimpin setiap nafas saya, hidup saya, tujuan semua, alfa, omega, protos, eskatos, dan arketelos. Saudara, ini luar biasa sekali. Saya mencari referensi 3 kata ini hampir 2 bulan. Cari. Akhirnya ketemu tulisan-tulisan yang kuno, baru ketemu. Yang tulisan zaman sekarang nggak ada yang bahas sama sekali. Ada yang bahas tentang alfa omega, ya cuma begitu aja. Tapi sedalam dan menyatu dalam seluruh Christeliocentrism, baru kita tahu. Saya bisa tahu ini kenapa? Karena ada Christeliocentrism dalam hati saya. Baru saya ngerti. Oh, alfa omega ini semua adalah yang menciptakan, yang mengadakan, yang memelihara, semua yang menjaga Tuhan semua. Yesus semua. Karena dialah alfa dan omega. Jadi saudara, waktu saya berjalan seperti ini, saya mau mengerjakan apapun, nggak perlu takut. Kemarin ada seminar ini di Jogja, di Kopeng, selama 2 hari, dari pagi sampai malam. Mahasiswa semua, ada yang S2, ada yang ngambil S3. Atau ini yang dari mahasiswa yang pinter ditanya, Pak, saya ada pilihan sekarang, pilihan ini Pak, ini pilihan bagus Pak. Yang pertama, gajinya bagus, ya, saya masuk gajinya bagus, dan bisa 2-3 kali lipat dari gaji saya sekarang. Tapi yang di sini Pak, pilihannya gajinya sedikit, tapi jenjang karirnya bagus Pak. Nah, pilih mana saya?
gitu ya. Terus ada pilihan lagi Pak, yang ketiga Pak. Di situ ada pacar saya Pak. Jadi saya bisa ayo, tentrem Pak. Kenapa? Tiap hari bisa lihat pacar saya. Saya pilih yang mana Pak? Justru manusia selalu dibuat terombang-ambing karena pusat hidup kita nggak ada. Dan saya beritahu, kamu hari ini untung ikut Kristosentric. Kamu dapat jawabannya. Apa jawabannya? Jika Tuhan tidak ada dalam hatimu, kamu diberi pilihan terbaik pun tetap nyasar semua. Tapi jika ada Kristus dalam hatimu, pilihan apapun engkau disertai Tuhan. Selesai. Betul nggak? Kita kadang-kadang meragukan Yesus bersama saya. Loh Tuhan, kalau saya di sana gimana? Loh aku sudah nyertai kamu. Langkahmu apapun, aku bersama dengan kamu. Mau langkah yang susah, menderita, aku bersama dengan kamu. Mau langkah nanti kamu bisa mendapatkan kedudukan yang luar biasa, ingat aku bersama dengan kamu. Semua kedudukan, harta kekayaan, kedudukan semua yang diberikan Tuhan itu untuk kamu, bukan untuk kamu, bukan untuk kamu dirimu, tapi untuk Yesus. Kita ketemu center kita. Jadi diberi pilihan 4 pilihan, buatku semua, nggak ada masalah. Kita tinggal berdoa, Tuhan, di mana kemuliaan-Mu yang terbesar yang harus saya lakukan? Oh di sini, di sini. Di situ. Dia mengatakan, saya bertanya berpuluh-puluh orang saya tanya, Pak. Tidak ada yang memuaskan saya. Hari ini saya puas hati saya. Kenapa? Karena saya baru tahu. Kenapa saya nggak puas? Karena saya tidak memiliki Yesus. Nah baru dia bertobat. Saudara baru bertobat. Berpuluh-puluh tahun jadi anak Tuhan. Bingung terus kemana saya? Harus bagaimana itu? Kalau Tuhan ada dalam hatimu, kenapa bingung? Seperti Abraham mengatakan, Lot, kamu mau pilih mana? Silakan. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan siapa. Enak sekali hidup di dalam Kristus, betul nggak? Hah? Luar biasa kan? Kalau saya bersama dengan jenderal, takut nggak? Kalau saya bersama dengan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas Raja, kita takut nggak melangkah? Kenapa kamu takut melangkah? Karena hatimu tidak ada Yesus. Sehingga kamu bingung, takut sendiri, khawatir sendiri. Nah ini artinya arketelos, protos eskatos, arketelos, protos eskatos, dan alfa omega. Jadi sekarang mantap nggak? Puji Tuhan ya. Kenapa? Nggak perlu takut. Apalagi dengan yang menakutkan gitu ya, nggak perlu takut. Ya, takutlah jika dirimu itu nggak pernah takut. Iya kan? Orang nggak pernah takut itu orang paling ditakuti itu. Bahaya sekali itu ya. Nggak takut Tuhan, nggak takut setan, nggak takut siapa-siapa. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, saudara, kita akan masuk di dalam, saya masuk halaman ini ya, 13. 13. Nah, saudara perhatikan. Saya tidak membahas satu persatu karena terlalu banyak ayatnya. Seluruh ayat firman Tuhan di dalam kitab suci kita, ya, dalam kitab suci kita. Pokoknya ada kata kurios atau Tuhan, itu semua mengacu pada Yahweh perjanjian lama. Jadi Yahweh perjanjian lama itu diterjemahkan kurios. Ya, artinya kurios itu apa? Bahwa dialah Yahweh, dialah Allah yang sempurna, maha ada, maha mandiri, ya itu semua. Dia adalah Tuhan dan segala Tuhan. Jadi waktu Yesus mengatakan, akulah Tuhanmu, akulah yang ada di dalam seluruh hidupmu, akulah kepenuhanmu. Nah, saudara, itu adalah Yahweh yang bisa lakukan. Selain Yahweh nggak bisa lakukan. Jadi Yesus waktu mengatakan, Yesuslah kepenuhan Allah, dialah Yahweh. Karena yang bisa memenuhi adalah Yahweh. Ya, nah kita akan lihat. Nah, saudara, yang pertama, seluruh kata-kata kurios atau Tuhan, Tuhan-nya besar dalam perjanjian lama, itu semua menunjuk kepada Yesus. Ya, betul. Dan itulah yang dinamakan teofani. Kalau malaikat Allah biasa, malaikat biasa. Tapi kalau malaikat Allah, nah, saudara, itu adalah Yahweh. Atau setiap nabi yang ketemu, dia sembah malaikat itu Yesus. Ya, pengen tahu? Nah, kita buka Yosua. Ya, kita buka Yosua. Tolong dibuka Yosua.